Siapa sih yang nggak kenal yang namanya olahraga basket? Basket merupakan salah satu olahraga yang sangat populer nih di kalangan siswa SMP dan SMA. Ngomong-ngomong tentang basket nih, pasti kalian juga sering mengamati bagaimana gerakan bola ketika ditembakkan ke arah ring. Melambung seakan membentuk setengah lingkaran kan? Itulah kenapa gerak bola basket itu menjadi salah satu contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sudah tahu belum? Ternyata teori fisika parabola juga menjadi dasar pengembangan teknik penembakan bola yang digunakan oleh para atlet basket profesional. Seperti yang dilansir oleh 8 Times Europe 2022, teori gerak parabola bisa memberi manfaat kepada para atlet untuk meningkatkan keberhasilan mencetak skor dengan meningkatkan titik tertinggi tembakan bolanya. Pasti penasaran dong sebenarnya apa yang dimaksud dengan gerak parabola itu. Yuk kita pelajari pengertian gerak parabola, karakteristiknya, rumus untuk mencari titik tertinggi dan terjauhnya, dan contoh soal gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal atau sumbu X. Ada beberapa faktor gaya yang bekerja pada benda yang bergerak parabola. Yang pertama, tentu saja gaya pendorong yang diberikan pada suatu benda atau bola sehingga ia dapat bergerak ke atas dan memiliki kecepatan awal. Yang kedua adalah pengaruh gaya gravitasi yang cenderung menarik semua objek menuju arah pusat bumi. Jadi, setelah suatu benda mencapai titik tertingginya, ia akan kembali jatuh ke bumi. Dengan demikian, gaya gravitasi ini jugalah yang menentukan bentuk lintasan parabola sebuah benda. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kita bisa simpulkan bahwa gerak parabola memiliki 4 ciri-ciri yaitu sebagai berikut. 1. Lintasan benda berupa parabola 2. Geraknya di udara 3. Memiliki kecepatan awal 4. Geraknya berada pada 2 dimensi. Seperti pada ciri-ciri gerak parabola yang keempat, suatu benda yang bergerak parabola akan memiliki besaran-besaran vektor, seperti kecepatan yang dibedakan menjadi kecepatan pada sumbu Y dan kecepatan pada sumbu X. Kecepatan sendiri juga terbagi lagi menjadi kecepatan awal dan juga ada kecepatan yang sudah dipengaruhi gaya gravitasi. Karena bendanya bergerak, tentu posisinya pun juga berubah. Jadi kita juga bisa menghitung jarak benda terhadap sumbu Y dan tinggi benda terhadap sumbu X. Lalu, seperti cerita atlet basket di awal tadi, kita juga bisa menghitung titik tertinggi sebuah benda pada sumbu Y dan juga letak titik terjauh benda dari titik nolnya. Berikut ini adalah rumus yang berlaku pada gerak parabola. Benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon dan sudut elevasi 60 derajat terhadap horizontal. Maka besar kecepatan benda saat berada di titik tertinggi adalah, jadi di sini diketahui V0 sama dengan 40 meter per sekon. Kemudian alfa sama dengan 60 derajat. Yang ditanya adalah kecepatan pada titik tertinggi. Itu berapa? Pada titik tertinggi, Vx-nya itu sama dengan V0 cos alfa. Kemudian Vy sama dengan 0. Ini terjadi karena benda akan naik. Nah, pada titik tertinggi, dia berhenti sesaat, kemudian turun. Karena Vy yang sama dengan 0, maka pada titik tertinggi, V-nya hanya ditentukan oleh Vx ini. Sehingga V pada titik tertinggi sama dengan Vx, yang sama dengan V0 cos alfa. Jadi tinggal kita masukkan angkanya. V sama dengan V0-nya adalah 40. Cos alfa adalah cos 60. Cos 60 nilainya adalah setengah. Sehingga 40 kali setengah adalah 20 meter per sekon. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang C. Ini dia.
Kita teruskan ke contoh 2. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jika sudut elevasinya 60 derajat, maka peluru mencapai titik tertinggi setelah. Jadi di sini diketahui V0 sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian sudut elevasinya alfa sama dengan 60 derajat. Ditanya adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi atau T di titik tertinggi atau TB sama dengan berapa? Langsung saja ke rumus. TB sama dengan V0 sin alfa per G. Kita masukkan angkanya. V0 sama dengan 20. Kemudian sin alfa adalah sin 60. Di mana sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Sehingga kita masukkan ke sini 20 kali setengah akar 3 per G. G-nya adalah 10. Ini bisa kita coret-coret ya. 0 coret. Kemudian 2 sama setengah bisa dicoret. Sehingga hasilnya adalah akar 3. Jadi TB adalah akar 3 detik. Ini hasilnya. Jadi pilihannya adalah yang B. Ini dia. Baik, kita teruskan ke contoh 3. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Maka jarak maksimum yang dicapai bola adalah, jadi di sini V0 sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian alfa sama dengan 30 derajat. Ditanya jarak maksimum atau X maksimum berapa? Jadi kalau kita buat grafiknya kira-kira seperti ini. Ini adalah titik awal, ini adalah titik maksimum. X maksimum ini berapa? Ini adalah titik tertinggi, kita sebut titik B. Kita tahu bahwa nilai XB sama dengan V0 kuadrat per 2G sin 2 alfa. Nah, X maksimum itu adalah 2XB atau 2 kali V0 kuadrat per 2G sin 2 alfa. Sehingga di sini angka 2 bisa kita coret karena ada angka 2 di atas dan angka 2 di bawah. Sehingga X maksimum sama dengan V0 kuadrat per G sin 2 alfa. Tinggal kita masukkan angkanya sama dengan V0 yang adalah 20 sehingga V0 kuadrat menjadi 20 kuadrat per G, G-nya adalah 10. Kemudian sin 2 alfa. Karena alfa sama dengan 30, maka 2 alfa sama dengan 60. Sehingga sin 2 alfa adalah sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi di sini sin 2 alfa sama dengan sin 60 sama dengan setengah akar 3. Nilai ini kita masukkan di sini setengah akar 3. Sama dengan 20 kuadrat adalah 400 per 10 kali setengah akar 3. Kita coret-coret saja. 400 per 10, 0 yang kita coret 1. Kemudian 40 bagi 2 adalah 20, sehingga ini menjadi 20 akar 3. Satunya adalah meter. Ini hasil akhirnya. Sehingga pilihan kita jawabannya adalah yang E. Ini dia. Kita mulai dengan soal pertama. Sebuah peluru ditembakkan dari senapan dengan kecepatan awal 40 meter per sekon dan sudut elevasi sebesar 30 derajat. Maka ketinggian maksimum yang dicapai peluru adalah, jadi di sini diketahui kecepatan awal peluru 40 meter per sekon. Jadi V0 sama dengan 40 meter per sekon. Kemudian sudut elevasi sebesar 30 derajat. Di sini alfa sama dengan 30 derajat. Kita diminta untuk mencari berapakah ketinggian maksimum atau ditanya H maksimumnya sama dengan berapa. Jawab. Kita langsung gunakan rumus. H maksimum rumusnya adalah V0 kuadrat per 2G sin kuadrat alfa. Ini rumus ketinggian maksimum. Tinggal kita masukkan angkanya, maka H maksimum sama dengan
V0 kuadrat, V0-nya adalah 40, sehingga di sini masuk 40 kuadrat per 2G. 2 kali G-nya adalah 10, jadi 2 kali 10 kali sin kuadrat alfa. Perhatikan di sini alfanya sama dengan 30, maka sin alfa sama dengan setengah. Kita masukkan ke sini sin kuadrat alfa berarti adalah setengah kuadrat. Ini sama dengan 40 kuadrat adalah 1600 per 2 kali 10 adalah 20. Kemudian setengah kuadrat adalah 1/4. Kita coret-coret saja, 1600 dibagi 20 adalah 80. Ini coret 80 ya. Kemudian 80 kali 1/4 sama dengan 20 meter. Ini hasil akhir yang kita peroleh. Sehingga kalau kita lihat pilihannya, maka jawabannya adalah yang B. Ini dia jawabannya. Lanjut soal 2. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 10 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Maka jarak terjauh yang dapat dicapai bola adalah... Jadi di sini diketahui kecepatan awal 10 meter per sekon. Berarti V0 sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian sudut elevasi sebesar 30 derajat. Berarti alfa sama dengan 30 derajat. Kita diminta untuk mencari berapakah jarak terjauh. Atau ditanya X maksimum ini berapa? Jawab. Kita langsung gunakan rumus X maksimum. Rumusnya X maksimum sama dengan V0 kuadrat per G sin 2 alfa. Ini rumus X maksimum. Tinggal kita masukkan angkanya, maka X maksimum sama dengan V0 kuadrat, V0 adalah 10, masuk 10 kuadrat, per G, G-nya adalah 10, jadi per 10, dikali sin 2 alfa. Perhatikan alfanya adalah 30 derajat, maka 2 alfa berarti adalah 60 derajat. Sehingga sin 2 alfa sama dengan sin 60. Sin 60 nilainya adalah setengah akar 3. Nilai sin 2 alfa masuk ke sini, jadi setengah akar 3. Maka sama dengan 10 kuadrat adalah 100 per 10 kali setengah akar 3. Kita main coret-coret, 100 bagi 10 adalah 10, coret nolnya 1. Kemudian 10 kali setengah adalah 5, maka hasilnya sama dengan 5 akar 3. Satunya adalah meter. Inilah hasil yang kita peroleh. Sehingga kalau kita lihat pilihannya, maka jawabannya adalah yang D. Ini dia jawabannya. Soal 3. Sebuah benda ditembakkan miring ke atas dengan sudut elevasi 60 derajat dan mencapai jarak terjauh 10 akar 3 meter. Maka kecepatan pada saat mencapai titik tertinggi adalah berapa? Jadi di sini diketahui sudut elevasi 60 derajat atau alfa sama dengan 60 derajat. Kemudian jarak terjauh sebesar 10 akar 3 meter atau X sama dengan 10 akar 3 meter. Kita diminta untuk mencari berapakah kecepatan pada saat titik tertinggi. Jadi ditanya V pada saat titik tertinggi. Ini sama dengan berapa? Jawab. Kita lihat grafik dari gerak parabola. Ini grafiknya seperti ini. Ini titik awal. Ini titik tertinggi. Kita sebut saja titik A. Ini adalah titik terjauh. Kita sebut saja titik B. Jadi pada soal ini kita diminta untuk mencari berapakah V di titik A. Ini sama dengan berapa? V di titik A sebenarnya dibentuk oleh dua komponen. Pertama adalah VAX, kedua adalah VAY. Di sini VAX sama dengan V0 kali cos alfa. Kemudian VAY pada titik tertinggi, kecepatan pada arah Y sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika mencapai titik tertinggi, benda berhenti sesaat untuk kemudian berbalik lagi.
Jadi di sini VAY sama dengan 0. Sehingga VA hanya ditentukan oleh komponen VAX. Berarti VA sama dengan V0 kali cos alfa. Kita tinggal menentukan berapakah V0, berapakah cos alfa. Perhatikan di sini bahwa alfa sama dengan 60 derajat, maka cos alfa sama dengan cos 60 atau sama dengan setengah. Jadi kita tinggal mencari berapakah V0. V0 kita cari dari data tentang X maksimum yang nilainya 10 akar 3 ini. Kita masuk ke sini rumusnya. X sama dengan V0 kuadrat per G sin 2 alfa. Ini rumus titik terjauh. Kita masukkan angkanya, X adalah 10 akar 3, masuk 10 akar 3. Ini sama dengan V0 kuadrat, ini V0 yang kita cari. Per G, G-nya adalah 10. Dikali sin 2 alfa. Perhatikan di sini alfa adalah 60 derajat, maka sin 2 alfa berarti adalah sin dari 120 atau sama dengan setengah akar 3. Perhatikan ya bahwa sin 120 adalah setengah akar 3. Nilai setengah akar 3 masuk ke sini. Setengah akar 3. Kita coret-coret saja, akar 3 ada di kiri ada di kanan, ini akar 3 bisa kita coret. Sehingga di sini V0 kuadrat ini sama dengan ini 10,2 naik ke atas ya, jadi 10 kali 10 kali 2 atau sama dengan 200. Maka V0 adalah akar dari 200 atau sama dengan 10 akar 2. Nilai V0 masuk ke VA ini ya, VA yang kita cari ini. Maka VA sama dengan V0 cos alfa, V0 adalah 10 akar 2. Masuk 10 akar 2 dikali cos alfa nilainya adalah setengah yang ini. Sehingga 10 akar 2 dikali setengah. Maka hasilnya sama dengan 10 akar 2 kali setengah adalah 5 akar 2. Satunya adalah meter per sekon. Inilah hasil yang kita peroleh. Sehingga kalau kita lihat pilihannya, maka jawabannya adalah yang A. Ini dia jawabannya. Demikian adik-adik pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.